Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Orsidia Putaskiah dari SMA Negeri 1 Kaliungu. Pada kali ini, saya akan mengabarkan hasil penelitian saya yang berjudul Pilus, Inovasi Beras Analog dari Umbi Porang dan Tulang Sotong melalui mesin ras extruder dengan single screw press ramah lingkungan guna mewujudkan ketahanan pangan. Penelitian ini dilatar belakangi oleh kabar yang dirilis dari Badan Pusat Statistika atau bps.go.id yang menjelaskan bahwa pada tahun 2020 Indonesia mengimpor beras dengan total 356,28 ribu ton. Adapun potensi produksi nasional pada tahun 2021 mencapai 31,69 juta ton per tahun. Sementara itu, Indonesia memiliki potensi dengan adanya umbi porang yang mengandung senyawa glukomanan serta tulang sotong yang kaya akan kalsium dan pemanfaatannya kurang maksimal. Karena itu, saya memiliki inovasi untuk membuat beras analog dengan bahan baku umbi porang dan tulang sotong melalui mesin ras extruder yang saya modifikasi dari penggiling daging. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana proses pemisahan asam oksalat dalam umbi porang, proses pembuatan beras analog virus, kandungan proksimat dan kalsium, serta tingkat efektivitas Pilus sebagai alternatif pengganti beras terhadap ketahanan pangan. Berikut adalah skema dari penelitian ini, di mana dimulai dari pengumpulan alat dan bahan. Kemudian dilakukan pemisahan asam oksalat dengan metode pengupasan, pencucian, pemotongan, perendaman, dan penirisan. Setelah itu, dilakukan pembuatan tepung umbi porang dengan tahapan pengeringan, penghalusan, serta pengayakan. Adapun sampel beras analog yang digunakan adalah sampel A1 yaitu 95% glukomanan dan 5% tulang sotong, sampel A2 yaitu 85% glukomanan dan 15% tulang sotong, serta sampel A3 yaitu 75% glukomanan dan 25% tulang sotong. Selanjutnya, sampel beras tersebut masuk ke dalam mesin ras extruder untuk diproses dengan tahapan pencampuran, pemadatan, pencetakan, pemotongan, serta pengeringan. Setelah menjadi beras analog, akan dilakukan uji laboratorium, uji proksimat, uji statistik, serta analisis beras untuk mengetahui kualitas dari beras analog. Skema dari mesin di mana terdapat hopper untuk menampung tepung, kemudian dialirkan menuju pisau pemotong dan spinneret dengan bantuan screw. Setelah tercetak, akan ditampung dalam pengering oleh heater. Sebelum proses pembuatan beras analog, dilakukan proses pemisahan asam oksalat yang meliputi pengupasan, pencucian, pemotongan, perendaman, serta penirisan. Selanjutnya, dilakukan pembuatan tepung dengan metode pengeringan, penghalusan, serta pengayakan. Setelah diperoleh tepung, kemudian dilakukan proses dalam mesin ras extruder yang meliputi proses pencampuran dalam hopper, pemadatan oleh screw, pencetakan dengan spinneret, pemotongan oleh pisau pemotong, serta pengeringan dalam heater. Dilakukan uji laboratorium yang meliputi uji proksimat, bertujuan untuk mengetahui tingkat protein, lemak, karbohidrat, serat, kandungan air, serta kandungan abu. Dari ketiga sampel, didapatkan sampel terbaik yaitu sampel A1P2 dengan perbandingan 95:5. Seperti yang ditampilkan pada tabel, bahwa kadar protein pada A1P2 sebesar 3,58%, lemak 0,2%, karbohidrat 59,42%, serat 12,28%, air 10,5%, abu 14,03%. Selanjutnya, dilakukan uji proksimat pada nasi analog sampel A1P2 pada protein terdapat 3,28%, lemak 0,28%, karbohidrat 31,34%, serat 39,31%, air 12,39%, serta abu 13,48%. Uji laboratorium berikutnya yaitu uji kalsium yang dilakukan pada serbuk dan beras analog dengan sampel terbaik yaitu sampel A1P2 yaitu sebesar 93,18% pada serbuk dan 60,92% pada beras. Kemudian untuk mengetahui tingkat kesukaan panelis terhadap beras analog, untuk uji organoleptik pada beras analog dengan spesifikasi aroma, tekstur, dan warna, pada A1 memperoleh aroma 6, tekstur 6,1, dan warna 6,15. Pada nasi analog dengan spesifikasi aroma, tekstur, warna, dan rasa, pada sampel A1 memperoleh aroma 6,3, tekstur 6,4, warna 6,45, dan rasa 6,25. SPSS dilakukan untuk mengetahui adanya perbedaan antara pre-test dan post-test pada 20 panelis. Hasil perolehan rendaman umbi porang dengan 3 kali pengulangan, didapatkan umbi porang dengan ketebalan 5 mm memiliki rendaman sebesar 21%. Setelah mengetahui kandungan dalam beras analog Pilus, kemudian dilakukan perbandingan dengan produk yang sudah ada, serta standar beras nasional Indonesia. Diperoleh bahwa kandungan kalsium dalam Pilus sangat unggul, yaitu sebesar 60,92% mg per gram kalsium, serta protein yang lebih tinggi dari produk beras analog lain, yaitu sebesar 3,28%.
dengan kandungan karbohidrat yang lebih tinggi dari produk lain, yaitu sebesar 31,34%. Simpulan dalam penelitian ini adalah proses pemisahan asam oksalat meliputi proses pengupasan, pencucian, pemotongan, perendaman, serta penirisan. Kemudian proses pembuatan beras analog melalui mesin ras extruder meliputi proses pencampuran, pemadatan, pencetakan, pemotongan, serta pengiringan. Adapun kandungan proksimat pada beras analog Pilus sebesar protein 3,28%, lemak 0,2%, serat 39,31%, air 12,39%, abu 13,48%, karbohidrat 31,34%, serta kalsium sebesar 60,90%. Proses pembuatan Pilus menggunakan mesin ras extruder dan aplikasi single screw press terbukti efektif karena dapat mempersingkat waktu pembuatan sehingga hasil akhir dari Pilus sudah berbentuk butiran beras analog yang kering dan siap dikemas. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.